Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Saya Yusrina Nur Zahira dan rekan saya Siti Purwandari. Saya Andi Darisa Afianti. dengan ingin mengangkat tema yang berjudul Kebijakan Kependudukan di Indonesia dan Tantangan Pembangunan. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan besar berupa pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan berpotensi menghambat pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 1970-an, laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,34% per tahunnya, dengan total fertility rates sekitar 5,6 anak per perempuan. Sehingga jumlah penduduk meningkat menjadi 119 juta jiwa pada 1971 dan kemudian meningkat atau bertambah hampir menjadi 147 juta jiwa pada 1980 atau meningkat sebesar 28 juta jiwa dalam satu dekade. Lonjakan tersebut menimbulkan tekanan berat terhadap ketersediaan pangan, lapangan kerja, pendidikan, dan juga layanan kesehatan. Sementara kemampuan ekonomi saat itu masih terbatas. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah meluncurkan program KB dengan slogan 2 anak cukup. Dari slogan tersebut, pemerintah berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,97% pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Laju tersebut kemudian turun lagi menjadi 1,02% per tahun. Program KB ini kemudian menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan Indonesia karena meningkatkan kualitas hidup melalui perbaikan kesehatan ibu dan juga anak, perluasan akses pendidikan, serta penguatan ekonomi keluarga menuju kesejahteraan yang berkelanjutan. Dalam teori ekonomi demografi, penduduk dipandang sebagai faktor penting yang secara langsung memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Jumlah, struktur umur, serta kualitas sumber daya manusia menentukan seberapa besar penduduk menjadi beban atau modal pembangunan. Jika sebagian besar penduduk berada pada usia produktif dan memiliki kualitas yang baik dalam hal pendidikan, keterampilan, dan kesehatan, maka penduduk tersebut akan menjadi aset ekonomi yang mendorong peningkatan produktivitas nasional. Indonesia saat ini sedang berada dalam fase bonus demografi, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun, lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif, anak-anak dan lansia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan BKKBN tahun 2024, proporsi usia produktif di Indonesia mencapai sekitar 68,3% dari total 281 juta jiwa penduduk. Sementara kelompok usia muda dan lansia masing-masing hanya sekitar 23,8% dan 7,9%. Rasio ketergantungan nasional menurun menjadi 47,1%. Artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 47 penduduk non-produktif. Angka yang menunjukkan potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi. Namun, potensi ini hanya akan menjadi keuntungan nyata jika disertai dengan kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja layak, pemerataan pendidikan, dan peningkatan layanan kesehatan. Tanpa itu, bonus demografi justru dapat berubah menjadi bencana demografi dengan meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial ekonomi di masa depan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai sekitar 281 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,02% per tahun. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan era 1970-an yang mencapai 2,34% per tahun. Penurunan ini menunjukkan keberhasilan program keluarga berencana dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga. Namun, Indonesia kini menghadapi fase transisi demografi, di mana struktur penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa 68,3% penduduk Indonesia berada pada usia produktif.
Sementara kelompok usia muda hanya sekitar 23,8% dan lansia 7,9%. Kondisi ini membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain juga menimbulkan tantangan baru seperti penyediaan lapangan kerja yang memadai dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Di beberapa daerah, angka fertilitas total atau total fertility rate masih cukup tinggi, misalnya di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Papua. Total fertility rate masih berada di atas 2,5 anak perempuan, menunjukkan belum meratanya efektivitas program keluarga berencana di seluruh wilayah. Selain itu, ketimpangan persebaran penduduk masih menjadi persoalan serius. Sekitar 56% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa yang hanya memiliki luas sekitar 7% dari total wilayah Indonesia. Sementara wilayah timur seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara masih memiliki kepadatan rendah dan keterbatasan tenaga kerja produktif. Ketidakseimbangan ini menimbulkan tekanan terhadap lingkungan, infrastruktur, dan ketersediaan lahan di daerah padat, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi di wilayah yang jarang penduduk. Di sisi lain, aspek kesehatan ibu dan anak juga masih memerlukan perhatian besar. Menurut data Kementerian Kesehatan tahun 2023, angka kematian ibu di Indonesia mencapai 189 per 100.000 kelahiran hidup. Masih jauh dari target SDGs yaitu 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Sementara itu, angka kematian bayi berada di kisaran 20 per 1.000 kelahiran hidup. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun Indonesia berhasil mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk, tantangan besar ada dalam hal pemerataan demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah. Ekonomi pertumbuhan penduduk memiliki dampak langsung terhadap kinerja pembangunan nasional karena peningkatan jumlah penduduk berarti peningkatan kebutuhan konsumsi. Sementara itu, tabungan dan investasi per kapita cenderung menurun apabila produktivitas tidak ikut naik. Berdasarkan data BPS tahun 2024, laju pertumbuhan penduduk di Indonesia tercatat sebesar 1,02% per tahun, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05% pada triwulan 3 2024. Meskipun angka ini menunjukkan stabilitas ekonomi, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah, yakni sekitar $25.000 per pekerja per tahun, jauh di bawah Malaysia yang mencapai $55.000. Tingkat pengangguran terbuka juga masih berada di kisaran 4,8% dan sebagian besar berasal dari kelompok usia muda, menandakan belum optimalnya pemanfaatan bonus demografi. Namun dengan kebijakan yang tepat seperti peningkatan pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, penduduk dapat menjadi modal ekonomi yang produktif. Melalui program keluarga berencana atau KB, keluarga dapat mengatur jumlah dan jarak kelahiran sehingga mampu memprioritaskan pendidikan dan kesehatan anak. Data BKKBN 2023 menunjukkan bahwa keluarga peserta KB memiliki tingkat pendidikan anak yang 18% lebih tinggi dan pendapatan rumah tangga yang lebih stabil dibanding keluarga non-peserta. Dengan demikian, kebijakan kependudukan yang berfokus pada pengendalian kelahiran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia berperan penting dalam memperkuat modal manusia atau human capital serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Untuk menghadapi tantangan kependudukan dan pembangunan, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan berwawasan kependudukan yang berfokus pada pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemerataan persebaran penduduk. Sejak tahun 1970, melalui program keluarga berencana atau KB yang dilaksanakan oleh BKKBN, pemerintah berhasil menekankan angka kelahiran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kebijakan ini didukung oleh berbagai program seperti peningkatan kesehatan ibu dan anak atau KIA,
pendidikan kependudukan di sekolah dan perguruan tinggi, serta pemerataan pembangunan wilayah melalui transmigrasi dan pengembangan kawasan baru. Dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan atau GDPK tahun 2025 hingga 2029, arah kebijakan difokuskan pada 3 hal utama, yaitu pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengelolaan mobilitas penduduk yang diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahun 2025 hingga 2045. Pemerintah juga memperkuat kolaborasi antar kementerian dan lembaga, melakukan digitalisasi data kependudukan melalui Sistem Satu Data Indonesia, serta mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga melalui UMKM dan peningkatan pendidikan perempuan. Upaya ini dilengkapi dengan pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja agar tenaga kerja Indonesia lebih kompetitif, serta peningkatan layanan kesehatan reproduksi dan gizi anak, sehingga seluruh kebijakan kependudukan dapat mendukung terciptanya Indonesia Emas 2045 yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kebijakan kependudukan di Indonesia telah berkembang dari pengendalian jumlah penduduk menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui program KB peningkatan kesehatan ibu dan juga anak, pendidikan serta pemerataan pembangunan Indonesia berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan memasuki era bonus demografi. Namun, agar potensi ini benar-benar menjadi kekuatan ekonomi, diperlukan kebijakan berkelanjutan yang menekankan pada pemerataan pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Sekian telah melihat dan menonton video kami. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.